Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mega Retno Wulandari, SPD MPD, dosen dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dan saat ini saya sedang melakukan tugas belajar. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal dengan sebutan PDD UKTPT tahun 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Perkenankan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 dengan metode delivery, interaction, and assessment. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi mata kuliah. Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 atau PLP 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS praktikum dan 1 SKS tatap muka. Sistem pembelajaran dari mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 yaitu blended learning. Di dalam mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan 1, mahasiswa melakukan kegiatan observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap 4 aspek yang berkaitan dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, serta dinamika sebagai lembaga pengembang pendidik dan pembelajaran. PLP 1 adalah tahapan pertama atau tahapan awal dalam pengenalan lapangan persekolahan bagi mahasiswa program sarjana pendidikan. Pengenalan lapangan persekolahan 1 dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah. Selain itu, juga untuk memperkuat kompetensi pemahaman terhadap peserta didik dan pembelajaran yang mendidik, dan tentunya membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah atau observasi di sekolah. Adapun bentuk kegiatan observasi di sekolah yang dilakukan mahasiswa, yaitu yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Yang ketiga, yaitu pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Misalnya, upacara bendera, rapat, atau briefing. Yang kelima, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kulikuler, kokulikuler, dan ekstrakulikuler. Untuk yang terakhir, keenam, mahasiswa melakukan pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai pendidik matematika dan edupreneur matematika secara mandiri. Dan yang berikutnya, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menelaah prinsip dan teori pendidik di sekolah menengah. Berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik perkembangan peserta didik baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Dan yang berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis teori, konsep, dan pendekatan, model, strategi, serta metode dalam pembelajaran matematika. Berikutnya, mahasiswa juga mampu menghasilkan karangan berupa laporan hasil observasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah menengah dan keguruan. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu membangun
pengalaman umum dan keterampilan nyata dalam pengembangan kompetensi terkait dengan budaya, manajemen, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pendidik. Adapun materi dari pembelajaran selama 1 semester yaitu yang pertama, konsep dasar sekolah efektif, yang kedua, unsur-unsur penting dalam mewujudkan sekolah efektif, yang ketiga, model-model sekolah yang efektif, yang keempat, kepala sekolah, guru, peserta didik, pembelajaran, iklim, dan karakteristik umum sekolah yang efektif. Yang kelima, materi yang akan dibahas yaitu struktur organisasi serta tata kerja sekolah. Keenam, peraturan dan tata tertib sekolah. Serta yang ketujuh, kegiatan seremonial formal di sekolah. Dan yang kedelapan adalah praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Adapun referensi dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, buku karangan Supardi dengan judul Sekolah Efektif, Konsep Dasar dan Praktiknya. Kemudian yang kedua, panduan pengenalan lapangan persekolahan Belmawa. Yang ketiga, manajemen perlengkapan sekolah, teori dan aplikasinya karangan Bahaudal. Kemudian yang berikutnya, manajemen dan kepemimpinan transformasional kepala sekolah karangan Damin. Dan masih banyak sumber pustaka lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi lain dalam mata kuliah ini. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini dihitung dari tugas dengan besar bobot 40%, presentasi dengan besar bobot 20%, keaktifan dengan besar bobot 10%, ulangan tengah semester dengan bobot 15%, dan ulangan akhir semester dengan bobot 15%. Berikut saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1 pada pertemuan kedua dengan materi sekolah efektif. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya rasa semuanya sudah bergabung ya. Baik, hari ini merupakan pertemuan kedua kita. Minggu lalu kita sudah membahas terkait RPS. Kemudian kita juga membahas apa saja yang akan kita lakukan dalam 1 semester ini. PPT-nya sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, adapun capaian pembelajaran mata kuliah dalam pertemuan kedua hari ini yaitu kita akan mencapai CPMK 3 di mana kita akan menelaah bersama prinsip dan teori pendidikan di sekolah menengah, dan adapun sub CPMK yang akan kita capai yaitu sub CPMK 1 di mana kita semua mampu menganalisis terkait konsep dasar sekolah efektif, serta unsur-unsur penting dalam mewujudkan sekolah efektif. Hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan sekolah tidak hanya sebagai gedung, tetapi sebagai sebuah sistem. Baik, sekarang saya mau mencoba bertanya ke teman-teman, apa itu sekolah? Baik, silakan Wanda. Menurut saya sekolah itu tempat di mana adanya proses kegiatan belajar mengajar. Oke, betul sekali. Di mana ada terjadinya proses belajar mengajar di situ. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Agnes, Ibu. Oke, silakan Agnes. Jadi sekolah itu adalah lembaga pendidikan di mana siswa menerima ilmu dari guru dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih Agnes dan Wanda. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal
Itu artinya sekolah itu diselenggarakan secara terstruktur, memiliki kurikulum yang jelas. Di sekolah inilah belajar dan mengajar dilaksanakan secara sistematis untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kriteria sekolah yang baik menurut Dikbud pada tahun 1994. Satu, yang pertama itu siswa yang masuk terseleksi dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Kriteria yang kedua itu yaitu sarana dan prasarana pendidik itu harus terpenuhi dan kondusif bagi pembelajaran. Di kriteria kedua ini, di mana ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas, kemudian hingga teknologi juga harus tersedia dan kondisinya juga harus baik. Untuk yang ketiga, kriteria ketiga yaitu iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Jadi di sini sekolah harus mampu menciptakan iklim belajar yang mendukung. Suasana sekolah juga harus kondusif, aman, tertib, nyaman, sehingga dapat menumbuhkan motivasi untuk siswa terus mau belajar dan belajar. Kriteria keempat yaitu guru dan tenaga kependidikan harus memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraannya juga yang memadai. Yang selanjutnya yaitu melakukan improvisasi kurikulum. Nah, apa yang dimaksud dengan melakukan improvisasi kurikulum ini? Sekolah itu harus mampu menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Kriteria keenam itu jam belajar siswa itu umumnya lebih lama. Karena apa? Karena tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Yang ketujuh itu proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa maupun wali siswa. Nah, proses pembelajaran itu harus lebih berkualitas. Artinya, pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada siswa maupun orang tua siswa. Ya, kemudian yang kedelapan yaitu sekolah yang baik itu bermanfaat bagi lingkungan. Sekolah yang baik itu harus membawa manfaat bagi lingkungannya. Sekolah itu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat di sekitar. Bukan hanya sekedar gedungnya yang berdiri sendiri tanpa membawa dampak sosial bagi lingkungan di sekitarnya. Ya, jadi itu semua merupakan kriteria untuk mewujudkan sekolah yang baik. Mahasiswa sekalian, setelah kita membahas kriteria-kriteria sekolah yang baik dan yang efektif menurut Dikbud, kita juga bisa melihat bahwa poin-poin tersebut itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kriteria ini pada dasarnya juga menjadi landasan lahirnya sebuah konsep sekolah efektif yang kita kenal sekarang ini, yang kita akan pelajari sekarang ini. Jika kita perhatikan, seleksi siswa yang baik itu merupakan kualitas input yang terjaga, kemudian sarana prasarana yang memadai, suasana belajar yang mendukung, serta guru profesional adalah komponen kunci agar proses belajar mengajar itu berjalan secara optimal. Begitu pula dengan improvisasi kurikulum, jam belajar yang memadai dan pembelajaran yang berkualitas itu juga menunjukkan adanya keseriusan sekolah dalam meningkatkan mutu belajar. Nah, ditambah lagi ketika sekolah mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, itu juga menandakan bahwa sekolah tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membangun hubungan sosial yang positif tentunya. Nah, semua poin ini kalau kita tarik atau kita selaraskan, ini juga sebetulnya sejalan dengan ciri-ciri sekolah efektif. Jadi di sini ada 6 ciri sekolah efektif.
Yang pertama itu apa? Yang pertama itu tujuan sekolah itu dinyatakan secara jelas dan spesifik. Jadi tujuan sekolah dinyatakan secara jelas dan spesifik itu artinya apa? Sekolah itu memiliki visi dan misi yang tidak hanya sekedar slogan, tetapi diterjemahkan ke dalam program kerja nyata. Ya, tujuan ini untuk apa? Untuk memberikan arahan bagi semua kegiatan mulai dari perencanaan, pembelajaran, manajemen hingga evaluasi. Dengan tujuan yang jelas, semua warga sekolah itu tahu kemana arah pengembangan sekolah tersebut. Itu, jadi tujuannya harus jelas. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh sekolah. Kepala sekolah itu memegang peran sentral sebagai manajer. Kepemimpinan ini juga menekankan pada manajemen. Yang ketiga, ciri ketiga itu ekspektasi guru dan staf. Sekolah efektif itu selalu menumbuhkan budaya memiliki harapan tinggi. Jadi guru tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi juga benar-benar meyakinkan bahwa setiap siswa bisa berhasil jika didampingi dengan cara yang tepat. Untuk yang keempat itu adanya kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Maksudnya apa? Jadi sebagai sekolah yang efektif itu harus menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah saja, atau guru saja, atau siswa saja, atau orang tua saja, bukan seperti itu. Tetapi orang tua di sini juga harus terlibat aktif dalam mendukung belajar. Nah, kerjasama ini juga akan memperkuat fungsi sekolah sebagai pusat pembelajaran sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat. Oke, untuk ciri yang keenam itu adanya iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Suasana sekolah yang nyaman, tertib, dan aman itu sangat mendukung siswa untuk belajar dengan antusias. Yang selanjutnya itu ciri yang keenam. Ciri keenam ini merupakan ciri kemajuan siswa sering dimonitoring. Nah, jadi kemajuan siswa itu harus selalu dimonitoring. Nah, sekolah efektif itu harus memiliki sistem evaluasi yang rutin dan terencana. Progres belajar siswa juga tidak hanya diukur lewat nilai, tetapi juga melalui pengamatan, sikap, tugas portofolio, dan umpan balik dari guru. Nah, hasil monitoring ini menjadi dasar perbaikan pembelajaran selanjutnya. Untuk melihat bagaimana sekolah itu bisa dikatakan efektif, itu salah satu caranya dengan kita menilai keefektifan sebuah sekolah dengan melihat sejauh mana sekolah tersebut memenuhi standar nasional pendidikan, mulai dari isi kurikulum, proses pembelajaran, kualitas guru, sampai sarana, manajemen, pembiayaan, dan penilaian. Bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Sekolah efektif tidak hanya dilihat dari gedungnya saja yang megah ya, tetapi dari mana seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, hingga masyarakat itu berperan aktif mendukung tercapainya mutu pendidikan. Selain itu, sekolah yang efektif itu menunjukkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Jadi sekolah yang efektif itu sebetulnya tidak menghasilkan lulusan yang pintar secara akademik saja, tetapi juga berkarakter, memiliki keterampilan sosial, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apakah kalian masih mengingat 8 standar nasional pendidikan ini? Yang pertama, standar isi. Silakan Agnes.
Menurut saya, standar isi itu mengatur materi dan tingkat kompetensi yang sesuai untuk setiap jenjang pendidikan. Oke, betul sekali. Jadi, terima kasih Agnes. Standar ini tuh mengatur ruang lingkup materi yang harus diajarkan di sekolah. Artinya apa? Apa yang dipelajari siswa? Baik dari mata pelajaran apa saja, berapa jam dia belajar, hingga kedalaman materi. Semuanya itu diatur di sini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar materi yang diajarkan itu relevan, terstruktur, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Standar yang kedua yaitu standar proses. Oke, silahkan Nuryati. Standar proses ini berkaitan dengan metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas. Oke, betul. Ya, terima kasih Nuryati. Nah, standar proses ini mengatur bagaimana harusnya pembelajaran itu dilaksanakan. Standar ini menekankan bahwa proses belajar dan mengajar itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa tentunya untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nah, guru di sini itu dituntut untuk kreatif dengan menggunakan metode, model, dan strategi agar pembelajaran lebih bermakna, tidak sekedar ceramah. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan standar kompetensi lulusan. Oke, silahkan Wulandari. Standar lulusan itu menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan tingkat pendidikan Oke, terima kasih Wulandari. Betul, jadi standar ini tuh menetapkan kompetensi yang harus dimiliki setelah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu. Ya, kompetensi ini tuh mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita lanjut di standar tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi standar ini tuh menetapkan syarat minimal kualifikasi guru, kepala sekolah, pustakawan, laboran, dan tenaga kependidikan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas standar sarana prasarana. Silahkan. Standar sarana prasarana ini sarana yang berkaitan dengan fasilitas fisik dan non fisik yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Ini mencakup kelas, gitu. Ya. Oke, betul sekali Wanda. Jadi di standar sarana dan prasarana ini itu mengatur ketersediaan segala fasilitas pendukung dalam pembelajaran, mulai dari ruang kelas, laboratorium, kemudian perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet, tempat ibadah, hingga peralatan belajar. Itu harus memiliki standar juga, syarat minimal. Ya, jadi harapannya ketika sarana dan prasarana itu baik, itu dapat mendukung segala proses pembelajaran sehingga pembelajarannya dapat efektif dan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas terkait standar pengelolaan. Baik, silakan Agnes. Jadi standar pengelolaan itu mengatur cara sekolah dikelola agar berjalan baik, efisien, dan transparan. Ya, betul sekali. Jadi standar ini tuh mengatur bagaimana sekolah itu dikelola dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program sekolah. Nah, di dalam standar pengelolaan, kepala sekolah itu wajib menyusun rencana kerja sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu standar pembiayaan. Standar yang menetapkan besaran biaya operasional pendidikan, baik itu biaya personal seperti seragam, buku, kemudian maupun non personal itu pemeliharaan sarana, kemudian gaji guru, kemudian pelatihan. Nah,
Tujuannya, kenapa ada standar pembiayaan ini? Tujuannya itu agar pendanaan pendidikan itu transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Oke, untuk standar yang terakhir, yaitu standar penilaian. Jadi, standar ini itu mengatur bagaimana hasil belajar siswa itu diukur. Penilaiannya tentunya harus objektif, adil, dan akurat, menggunakan teknik yang bervariasi, misalnya seperti ulangan harian, kemudian tugas, portofolio, kuis, UTS, UAS, hingga ujian praktek tentunya. Tujuannya apa? Tujuannya agar guru dapat membantu guru untuk apa? Untuk memantau bagaimana perkembangan peserta didiknya. Kalau kita bisa simpulkan bahwa standar pendidikan nasional itu menjadi pedoman yang penting ya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya standar ini, sekolah itu dapat menyelenggarakan proses pembelajarannya efektif dan berkualitas serta memastikan keseragaman mutu pendidikan di seluruh negara. Menerapkan standar nasional pendidikan juga membantu sekolah dalam menyelaraskan kurikulum dan pembelajaran dengan tuntutan global. Nah, selain itu, standar-standar ini juga mendorong untuk apa? Untuk peningkatan profesionalisme tenaga pengajar dan guru, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan. Sebelum saya menjelaskan tugas untuk pertemuan kita selanjutnya, ada sedikit kuis. Mungkin kalian bisa mengerjakan kuis. Nanti linknya akan saya kirimkan di grup. Oke, kita bisa mengerjakan kuis. Saya beri waktu kira-kira berapa? 5 menit cukup? Cukup ya teman-teman ya. Baik mahasiswa sekalian, hari ini kita sudah membahas bersama apa itu sekolah, kemudiannya perannya sebagai lembaga pendidikan formal, kemudian bagaimana kriteria sekolah yang baik, hingga kita mengaitkan dengan ciri-ciri sekolah efektif dan bagaimana semua itu saling terhubung dengan 8 standar nasional pendidikan. Ingatlah bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu menjamin proses belajar yang berkualitas, memonitor perkembangan siswa secara berkala, dan terus melakukan evaluasi perbaikan. Pada pertemuan kita di minggu depan, kita akan memulai diskusi dan presentasi kelompok. Jadi pastikan kalian bersama kelompok masing-masing sudah menyiapkan makalah dan presentasi PowerPoint sesuai dengan topik yang sudah dibagikan. Dan jika ada hal-hal yang masih belum jelas, silahkan didiskusikan di forum ataupun bisa bertanya langsung kepada saya sebelum pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan semangat untuk menyusun tugasnya, tetap menjaga kesehatan dan semoga kita semua selalu diberi kelancaran dalam belajar dan berkarya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Sekian video pembelajaran yang saya buat dalam rangka PDD UKT PT dalam aspek pengajaran. Terima kasih.